Kinerja Jokowi selama menjabat Presiden Indonesia diakui dunia sangat baik. Hal itu didukung berbagai keberhasilan Jokowi selama memimpin Indonesia, baik dalam menghadapi pandemi COVID-19 maupun pembangunan ekonomi Indonesia. Anehnya, Jokowi sering dicaci oleh warga Indonesia sendiri. Pertanyaannya, kenapa Jokowi sering dicaci oleh warga Indonesia sendiri? Jawaban pertanyaan ini bisa dilacak dari adanya pengaruh Arab Spring yang menjalar ke Indonesia. Seperti diketahui, fenomena Arab Spring ini ditandai munculnya gerakan revolusioner di negara-negara Timur Tengah pada dekade 2010. Dampak gerakan revolusioner Arab Spring tersebut ditandai dengan pergantian presiden di Tunisia pada 2011. Arab Spring ini kemudian menyebar ke negara-negara lain, seperti Libya, Mesir, Yaman, Suriah, Irak, dan lain-lain. Namun di balik fenomena Arab Spring tersebut, terdapat keanehan, yaitu adanya manuver Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir. Keanehan Arab Spring terbaca jelas dalam gerakan kudeta di Libya. Soalnya, di bawah kepemimpinan Muammar Gaddafi, kondisi ekonomi Libya terbilang paling baik di Afrika. Indikator indeks pembangunan manusia di Libya juga terbilang tinggi. Masyarakat mendapatkan pendidikan gratis dan ada aneka subsidi dari pemerintahan Muammar Gaddafi. Namun, kebaikan Muammar Gaddafi ini tergerus oleh manuver politik Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir yang gencar menyebar provokasi berdasarkan hoaks. Pakar geopolitik Timur Tengah Dina Sulaiman juga mengungkap keanehan Arab Spring di Libya, termasuk manuver Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir. Ketika hendak menggulingkan Muammar Gaddafi, mereka juga menyebar kebohongan lewat labeling Fir'aun. Pertanyaannya, siapa sih yang angkat senjata di Libya waktu itu? Mereka adalah Al-Qaeda, ya, Al-Qaeda Libya. Dan kemudian juga yang mulai bergerak itu di Benghazi itu adalah anasir-anasir Ikhwanul Muslimin. Yang perlu digarisbawahi adalah NATO justru membantu para pemberontak ini. NATO menyerang Libya itu kan alasannya untuk menegakkan demokrasi, untuk menegakkan HAM gitu ya. Pertanyaannya, apakah dengan membombardir Libya, apakah dengan mendukung pemberontakan bersenjata di Libya, HAM dan demokrasi bisa tegak? Buktinya sekarang sudah 12 tahun berlalu, kondisi di Libya sangat buruk ya. Sangat buruk. Libya itu dulu sebelum terjadinya Arab Spring itu adalah negara yang paling makmur se-Afrika. Kalau pakai ukuran standar PBB, yaitu Human Development Index, Libya ini punya Human Development Index yang paling bagus se-Afrika. Jadi siapa ini yang oposisi di sana gitu ya? Sudah makmur, segalanya gratis ya. Listrik gratis, gitu, BBM juga sangat murah, sekolah sampai universitas itu gratis di sana, gitu kan. Banyaklah fasilitas-fasilitas publik yang diberi subsidi, bahkan digratiskan oleh pemerintah Libya waktu itu. Nah, sekarang siapa yang nggak suka nih gitu ya dengan situasi yang ada. Nah, tadi sudah saya bilang bahwa di antara faksi utama yang angkat senjata untuk melawan Gaddafi adalah Ikhwanul Muslimin. Dan pusat gerakan Ikhwanul Muslimin di Libya adalah di kota Benghazi. Dan di kota itu pula awalnya muncul demo-demo anti pemerintah dan kemudian berlanjut dengan angkat senjata melawan pemerintah. Oktober 2011, Gaddafi dibunuh. Nah, November 2011, Ikhwanul Muslimin kemudian mengadakan konferensi untuk membicarakan strategi pemerintahan baru yang didasarkan oleh nilai-nilai Islam. Nah, tapi kita tahu sekarang di 2023, setelah 12 tahun berlalu, impiannya Ikhwanul Muslimin ini tidak terwujud. Apanya pemerintahan yang didasarkan oleh nilai-nilai Islami itu? Ya, jadi ketika mereka bekerja sama dengan asing untuk menghancurkan negara mereka sendiri, ya tidak akan terwujud ya. Negara-negara asing yang investasi memerangi Libya itu kan punya kepentingan minyak, punya kepentingan gas, kekayaan alam di Libya itu yang mereka kejar. Sampai hari ini itu tragedi kemanusiaan di Libya itu ya, negara yang tadinya sangat makmur sekarang menjadi negara yang dipenuhi perang sipil dan orang-orang menjadi sangat termiskinkan. Nah, kemudian para pemberontak Libya yang angkat senjata ini, yang menggulingkan Gaddafi ini, kemudian melanjutkan aksinya, melanjutkan operasinya di mana?
di Suriah. Yang perlu digarisbawahi di sini ada kesamaan pola antara Libya dan Suriah, yaitu ada pemberontakan berkedok jihad melawan pemerintah yang sah dan pelakunya sama. Pelakunya itu lagi, Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin gitu ya, Hizbut Tahrir, dan mulai 2013 muncul kelompok baru yang disebut ISIS. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, siapakah Ikhwanul Muslimin yang membawa masuk Arab Spring ke Indonesia? Jawabnya sudah dibuka oleh pendukungnya sendiri, yakni Ustadz Abdul Somad yang juga pendukung Hizbut Tahrir. Saya sering dengar ceramah Ustadz tentang Ikhwanul Muslimin. Yang saya tanyakan, partai Ikhwanul Muslimin di Indonesia ini partai apa? PKS. Apapun yang dilakukan Jokowi tak pernah ada benarnya di mata politisi PKS dan Hizbut Tahrir. Mereka banyak menyebar stigma dan propaganda negatif berdasar hoax. Pengembang Cina yang membangun di sana, mereka nggak masalah rugi kosong, nggak masalah karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa gini aja nggak ngerti sih? Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih? Menteri Pertahanan ini Jenderal Bintang 3, macan yang menjadi kayak mengeong, nggak ngerti begini aja. Yang menyedihkan, kelompok bertopeng agamis itu berkoalisi dengan oposan semacam Rocky Gerung dan kawan-kawannya. Kabar bohong soal ijazah palsu Jokowi, kabar bohong soal IKN, maupun stigmanisasi Jokowi seperti Fir'aun, adalah propaganda hoax seperti yang disebarkan Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir dalam gerakan revolusioner Arab Spring. Jadi jangan heran, apapun yang dilakukan Jokowi, tak pernah ada benarnya di mata mereka. Saat ini, Ikhwanul Muslimin di Indonesia sedang mendukung capres yang dikenal dengan sebutan Bapak Politik Identitas.